Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan atau melambangkan bunyi-bunyi ujaran, kata, kalimat, dan sebagainya, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan mencakup penulisan huruf besar atau kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, penulisan angka, dan pemakaian tanda baca. Penulisan huruf dalam ejaan. A. Huruf besar atau kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penulisan ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang kedua, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama untuk menulis kata, seperti imam, makmum, sholat, dan puasa. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang keempat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama tempat, orang, nama instansi, atau nama. B. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk penulisan nama ilmiah atau ejaan asing, kecuali kata yang ejaannya telah disesuaikan. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah bagian dari sistem ejaan yang mencegah kebingungan saat membaca, berbeda dengan pencakapan langsung di mana instansi dan ekspresi dapat membantu pemahaman. Dalam tulisan, tanda baca berperan sebagai jembatan yang mewakili maksud dan pikiran penulis. Ada 15 pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik, yang kedua, tanda koma, yang ketiga, tanda titik koma, yang keempat, tanda titik dua, yang kelima, tanda hubung, yang keenam, tanda pisah, yang ketujuh, tanda elipis, yang kedelapan, tanda tanya, yang kesembilan, tanda seru, yang kesepuluh, tanda kurung, yang kesebelas, tanda kurung siku, yang kedua-belas, tanda petik, yang ke-13, tanda petik tunggal, yang ke-14, tanda garis miring, yang ke-15, tanda apostrof. Selanjutnya, nomor 4 ada penulisan angka. Penulisan angka digunakan untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Contohnya seperti penomoran urutan atau daftar. Contoh, di situ ada 1, 2, 3, 4 yaitu menyatakan angka, dan juga ada angka Romawi 1, 2, 3, 10. Yang kedua, ada penulisan angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Contoh, di situ ada 0,5 cm yang berarti menentukan ukuran panjang. Selanjutnya di situ ada 1 jam 20 menit yang menentukan satuan waktu, dan ada $1 yang menentukan nilai uang atau mata uang. Yang ketiga, ada penulisan angka digunakan untuk nomor jalan dan alamat, seperti nomor jalan untuk gedung atau untuk rumah. Contoh, di situ ada Jalan Harjuna 34, Hotel Indonesia, kamar 169. Yang kelima, ada penulisan kata. Pertama, kata dasar ditulis satu kesatuan. Jadi, kata dasar ini belum dapat imbuhan. Contoh, di situ kan ada ibu yakin bahwa engkau bisa. Nah, kata dasar ibu dan yakin itu tanpa pemisahan, jadi menjadi satu kesatuan. Itu. Yang kedua, ada kata turunan. Kata turunan yaitu imbuhan yang berada di awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar. Jadi kata turunan ini seperti kata dasar tapi sudah ada imbuhan. Contoh, gegeletar, dikelola. Oh ya, maaf ya teman-teman, itu ada yang typo sedikit. Sebenarnya itu bergerigi, duduki. Nah, yang ketiga ada bentuk
ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Jadi kayak ibarat pengulangan gitu. Yang pertama ada bentuk ulang bermakna tunggal. Contoh, lumba-lumba, kupu-kupu. Jadi itu kan bermaknanya satu ya, tunggal gitu. Yang kedua ada bentuk ulang bermakna jamak. Contoh, anak-anak, buku-buku. Jadi bermakna jamak itu maksudnya lebih dari satu dan juga ditulis dengan tanda hubung. Yang ketiga yaitu bentuk ulang berubah beraturan. Contoh, teka-teki, ramah, tanah. Nah, jadi itu bentuk ulang berubah tuh maksudnya polanya tertentu. Ditulis terpisah dengan tanda hubung. Yang keempat ada gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, mata kuliah. Terus poin di sini ada gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian. Contoh, alat pandang, dengar, anak, istri saya. Jadi, maksudnya itu dua atau lebih kata membentuk makna baru. Jadi, agar tidak berpotensi menimbulkan kesalahan, jadi menggunakan tanda hubung. Yang kelima ada kata ganti, seperti kau, ku, mu, nya. Ditulisnya itu serangkai. Contoh, ku miliki, kau ambil, bukumu, miliknya kekasihku. Nah, yang keenam ada kata depan atau preposisi di, ke, dari. Ditulisnya itu terpisah, kecuali yang sudah lazim. Nah, untuk maksud dari lazim ini yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Contoh seperti kepada, daripada, keluar. Nah, di sini ada contoh di dalam, ke, tengah, dari Surabaya. Yang ketujuh ada artikel si dan sang ditulis secara terpisah. Nah, dari contohnya kan sang harimau dengan sang kancil itu kan ditulisnya secara terpisah. Selanjutnya nomor 8 yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Contohnya bacalah, siapakah, apatah. Yang kedua partikel pun ditulis terpisah, kecuali yang lazim dianggap padu, seperti adapun, bagaimanapun, walaupun, dan meskipun. Contohnya apapun, satu kalipun. Yang ketiga partikel per yang berarti mulai, demi, dan setiap ditulis terpisah. Contoh, per 1 April, per helai. Selanjutnya nomor 9, akronim dan singkatan. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Sedangkan singkatan adalah bentuk kependekan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Kosakata bahasa Indonesia banyak menyerap berbagai unsur dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Penyerapan unsur asing dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, penerjemahan langsung. Contoh, supermarket, pasar swalayan. Yang kedua, penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Contoh, kamera, kamera mikrofon, mikrofon sistem, sistem. Yang ketiga, penyerapan dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Contoh, desain, desain fotokopi, fotokopi sains, sains. Wow.